Apa saja isi pikiran bawah sadar seseorang? Dalam sebuah seminar saya didaulat menjadi salah satu narasumber. Seminar yang diselenggarakan ini berjudul Eksis di Tengah Krisis. Disponsori oleh beberapa perusahaan seperti bank, maskapai, dan banyak lagi. Narasumber lain adalah orang-orang kompeten di bidangnya. Ada pengusaha, entertainer, serta profesional telah membuktikan pengalamannya melewati krisis tahun 97-98 dan krisis 2008-2009. Seminar terbuka untuk umum dihadiri berbagai kalangan, dari mahasiswa, pedagang kaki lima, ibu rumah tangga, pengusaha menengah, bahkan banyak profesional pengusaha kelas atas. Topik yang saya bicarakan adalah Millionaire Mindset. Berlangsung seharian, acara ini diisi oleh 6 narasumber. Saya mendapatkan giliran untuk berbicara tepat setelah makan siang, yaitu pukul 13. Setelah moderator memperkenalkan nama dan CV ringkas saya pun membuka dengan sapaan rutin. Sebelum sempat saya berbicara panjang, seorang di barisan depan mengambil mic dan mengajukan pertanyaan sekaligus pernyataan. Pak Mardigu diundang sebagai apa kapasitasnya? Millionaire Mindset itu apa hubungannya dengan seminar ini? Kalau tidak ada hubungannya sebaiknya kita lewati saja, katanya. Kontan saya terkejut, dan belum berhenti keterkejutan saya, peserta lain mengajukan pertanyaan senada dengan menggunakan mic satunya lagi. Dia berada di posisi barisan tengah. Apa hubungannya seorang pengamat teroris dan pengamat intelijen dengan seminar eksis tengah krisis ini? Lalu membawakan tema Millionaire Mindset lagi. Apa Bapak seorang milioner? Peserta tersebut memprotes dan bertanyakan keabsahan ilmu saya dan korelasi dengan isi seminar. Peserta yang pertama bersuara menambahkan, apakah Anda pebisnis? Apa buktinya Anda pebisnis dan milioner? Jangan sampai Anda mengada-ngada. Seminar ini tentang eksis di tengah krisis. Apa hubungannya dengan narasumber ini? Tadi dari Kacang Garuda menceritakan pengalamannya dan kami sangat terinspirasi. Lalu Pak Lim Syobok dari Triwarsana Dunia Entertainment membuktikan kepakarannya. Terakhir Pak siapa itu dari bank. Dia berusaha mengingat-ingat tapi lupa. Beliau adalah mantan Menteri Keuangan. Catatan ya. Anda membawakan Millionaire Mindset, dia lanjutkan. Sementara kami kenal Anda seorang pakar teroris, pencuci otak teroris. Apa kami mau dicuci otaknya atau bagaimana ini? Saya tersentak. Panitia pun gelagapan. Moderator menengahi, baik Pak, biar Pak Mardigu yang menjelaskan ya. Saya pun menceritakan sedikit hubungan saya dengan dunia kepolisian, dengan militer. Lalu saya menceritakan sedikit tentang pikiran dan latar belakang keilmuan saya. Namun ada beberapa peserta yang rupanya tetap tidak puas. Mereka mendesak agar sesi acara saya di skip, dilewati. Karena poin yang mereka harapkan adalah pengalaman dan praktek. Tidak mau wacana-wacana atau pelajaran teori-teori. Menurut mereka, kalau itu tidak aplikatif, buat apa? Kata mereka, kalau Mardigu ini seorang bisnis coach, harap dibuktikan perusahaan apa yang dimiliki dan apa prestasinya. Kalau hanya mindset sebagai wacana saja, ya ubah judul sesi ini menjadi apa itu mindset untuk bisnis. Itu pun bisa sebagai selingan yang tidak penting. Rasanya rontok seluruh tulang saya mendengar komentar-komentar tersebut. Saya tidak sempat banyak membela diri atau memberi pertahanan. Tetapi buat apa saya bertahan kalau dibombardir pertanyaan dan pernyataan tersebut? Sepertinya memang bukan mengharapkan solusi. Sesi pun tetap berlanjut, tetapi berdasarkan kesepakatan akhirnya dibuat ringkas. Saya lakukan tetap dengan semangat. Ini bukan kiamat, itu pikiran saya. Ini cambuk positif. Ini mungkin batu asahan terkeras yang akan membuat pisau saya lebih tajam. Bagi saya, moral story atau hikmah yang saya dapat adalah tidak semua orang suka dengan kita. Tidak semua orang kenal dengan saya. Tidak semua orang tahu produk saya. Tidak semua orang nyaman dengan keberpihakan saya. Tapi itulah hidup. C'est la vie. Jujur, saya gemeter dan gentar di seminar tersebut. Di balik senyuman dan perkataan saya itu, saya sedang mengalami masalah keuangan cukup besar. Cerita ringkasnya seakan sekelebat lewat dengan cepat dalam pikiran saya saat mengingat kembali kejadian yang sedang saya alami. Ayah saya baru berpulang ke rahmatullah. Waktu itu kami kurang tahu bahwa ternyata ayah kami menjaminkan rumah satu-satunya tempat tinggalnya ke bank untuk sebuah proyek. Proyek ini dia lakukan berdua dengan mitranya, seorang yang berkewarganegaraan Singapura namanya Yulian. Yang mengagetkan adalah mitra tersebut kabur tidak bertanggung jawab membawa uang investasi tersebut. Awalnya kami tidak tahu, tapi ketika petugas bank bolak-balik ke rumah menanyakan kewajiban cicilan yang sudah 9 bulan tidak dibayar, saya terkejut. Saya pun menghadap kepada bank tersebut dan mereka membuka informasi semuanya. Saya sangat kaget karena kalau dinilai secara keuangan saat itu, ibu saya yang tinggal di rumah itu tidak memiliki harta apapun. Nol. Bunga plus pinjamannya sudah senilai rumah, alias kalau itu diambil oleh
oleh bank ya habis semua. Mengetahui kondisi tersebut, tentu saja saya tidak mungkin menceritakan hal itu kepada ibu. Belum setahun kehilangan pasangan hidupnya, selama lebih dari 40-an tahun, ibu saya akan kehilangan harta satu-satunya, rumah tinggalnya. Pasti dia tidak siap, dan saya merasa itu tidak benar karena dia tidak berhak untuk menderita atas perbuatan yang dia tidak perbuat. Akhirnya informasi ini saya simpan, biar saya yang tanggung. Pilihan saya yang pertama adalah mencari Julia untuk bertanggung jawab, namun orang itu hilang di telan bumi. Langkah berikutnya adalah negosiasi dengan bank dan mengambil alih tanggung jawab tersebut. Pokoknya saya harus berusaha keras agar rumah tersebut jangan dilelang atau disita oleh bank. Dengan 1000 cara saya merayu dan meyakinkan bank untuk mendapatkan haircut atau potongan dari bunga. Pokoknya bank tidak rugi. Dari pokok awal saya mengatakan saya akan menyicil ini semua. Alhamdulillah bank mau. Tinggal saya bekerja keras dan minta pengertian dari istri serta anak-anak. Ternyata istri saya mendukung. Walaupun dengan 3 anak, kala itu istri saya sedang hamil anak keempat. Mengapa saya minta izin mereka? Karena cicilannya adalah hampir semua dari pendapatan bulanan kami saat itu. Kami harus gulung tangan tinggi-tinggi. Setelah kami berjalan kira-kira 1 tahun, suatu hari ibu tercinta mengatakan bahwa ia ingin pindah ke kampung halaman di Jawa Timur. Ia ingin menjual rumahnya sebagai modal beli lahan untuk berkebun dan sedikit uang untuk hidup. Kata-kata ini bagai petir di siang bolong yang menggelegar. Memang sudah hak ibu saya untuk melakukan itu. Tapi kalau dijual saat itu, hampir semuanya uangnya akan diambil bank. Artinya ibu saya hanya mendapat kira-kira 10%. Dilema saya waktu itu. Apakah ibu saya harus diberi tahu tentang kejadian sebenarnya atau saya telan dan tanggung sendiri? Saya pun melakukan hal yang tidak lazim. Saya memilih tidak memberi informasi apapun kepada ibu. Lebih baik saya menjual aset, rumah, tempat usaha, dan mobil untuk menebus bank. Lalu kami bisa mengambil sertifikat dan memberikan sertifikatnya kepada ibu agar ibu bisa menjual. Malam itu, seperti biasanya saya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia berkenan atas keputusan saya ini. Lalu saya berkumpul dengan anak dan istri. Saya menceritakan semuanya dan apa yang akan saya lakukan. Kita akan menjual rumah tempat tinggal kita, ruko di Jati Bening, kantor pusat Rumah Yatim Indonesia, dan seluruh kendaraan kita. Kita akan cari rumah kontrakan sebagai ganti rumah kita sekarang yang akan kita jual. Saya menunggu jawaban istri saya dan anak-anak. Ternyata istri saya berkata, "Ayah, kalau buat bakti ayah kepada orang tua, kami tidak akan berkomentar apa-apa. Dan pastinya ya, apa yang ayah usahakan ini walaupun habis-habisan, tetap saja air susu ibu belum terbayar. Selama ayah ikhlas, aku setuju ya." Anak-anak saya pun setuju. "Boleh ya, jual aja demi eyang. Perjuangan ayah pasti berat, kami percaya kok." Saya menundukkan wajah saya dan air mata saya pun ada di ujung mata. Kemudian saya mengangguk, "Terima kasih bunda, terima kasih anak-anakku. Ayah janji akan buktikan kepada kalian, ayah kalian ini terbuat dari apa." Akhirnya kami pun menjual rumah, ruko, 4 mobil. Semua kami lakukan segera agar bisa langsung menembus rumah ke bank. Dalam seminggu, sertifikat asli sudah di tangan ibu tercinta yang menyambut dengan senyum. "Ibu pulang kampung ya mas, ibu mau berkebun. Boleh ya, pamit ya." Kami hanya mengangguk melihat ibu tersenyum. Hati kami pun sumringah, enteng dan lega. Dan seperti dugaan kami sebelumnya, rumah tersebut cepat terjual. Ibu pun pindah dari kota Jakarta ke Malang, Jawa Timur. Malam, sebelum acara Eksis di Tengah Krisis, saya membuka pintu kamar anak-anak di kamar sebelah, di rumah kontrakan yang kecil dan sempit. Ketiga anak kami sedang meringkuk tidur beralaskan bed cover. Kami tidak memiliki tempat tidur buat mereka. Tempat tidur hanya satu untuk dedek yang kecil yang baru lahir di kamar sebelah, di mana kami bertiga himpit-himpitan. Saya selimuti ketiga anak kami, kemudian saya kecup kening mereka di tengah lelapnya tertidur mereka. Dan sekali lagi saya berkata, "Akan ayah buktikan ayah kalian ini terbuat dari apa. Kalian akan berkelimpahan dengan ilmu sebelum berkelimpahan kemakmuran. Dulu ayah salah, berkelimpahan materi tanpa ilmu. Ternyata bikin hidup kayak yoyo, turun naik tak menentu." Kembali ke cerita seminar Eksis di Tengah Krisis. Banyak peserta yang meminta saya menjelaskan keilmuan dengan fakta. Sesi milioner mindset tentu harus diisi oleh seorang milioner. Sementara keadaan saya saat itu sedang berayun turun, alias hutang saya miliaran, termasuk hutang usaha. Tapi kan hutang produktif di pembukuan dihitung aset juga kan. Di seminar tersebut saya putuskan tidak menjelaskan harta saya, apalagi bisnis saya secara rinci. Biarlah waktu yang membuktikan. Intinya, saya sama sekali tidak kesal dengan mereka yang menyerang. Saya tidak menyesali semua kejadian tersebut. Hanya saja semoga semua mendapat hikmah tersembunyi, karena hidup ini penuh teka-teki misteri, menarik dan indah.